Oke, aman, Kak. Sip. Nomor 6. Banyak bilangan 4 angka dengan angka pertama 1 dan tepat memiliki 2 angka yang sama. Nah, ini gimana nih? Berarti bilangan 4 angka dengan angka pertama 1 berarti ribuannya 1 ya. Ribuannya angka 1. Udah aman nih. Namanya angka itu kan berarti dari 0 sampai 9 ya. Ini kan berarti ada 10 angka ya. 0 sampai 9 tuh. Nah, tapi hanya memiliki tepat 1 angka yang sama. Berarti kita fokus ke ratusannya ya. Nah, pertama nih ratusan. Nah, ratusannya misalkan ratusan berarti 3 digit ya. Nah, ini kan ribuannya angka 1. Supaya tepat 1 angka, misalkan di sini itu ada angka 1 di paling depan nih. Nah, berarti yang ini harus beda dong. Selain 1 berarti kan 0 sampai 9, selain 1 ada 9 pilihan ya. 9 pilihan terus ini 8 pilihan. Ini berarti untuk kemungkinan pertama, untuk yang ratusannya itu apa ada angka 1 setelahnya, yang di digit ratusan puluhan satuan itu berarti 1 kali 9 kali 8. Ya. Ini tuh maksudnya 0, ini kan angka 1 nih. Ini 0 sampai 9 selain 1. Ini juga misalkan 0 sampai 9 selain yang di sini misalkan 2 gitu atau misalkan 3. Intinya dipilih 1 lah. Itu. Berarti ada berapa kemungkinan? Kemungkinan pertama, kita kali aja nih. Berarti 1 kali 9 kali 8. Jangan lupa 1 itu kan nggak mesti di sini. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Berarti ada 3 kemungkinan. Berarti dikali 3 lagi. Berarti 9 kali 8 kali 3. Berarti berapa nih? 27 atau 72 dikali 3. 72 dikali 3 itu 216 ya. 216. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua ribuannya masih 1 ya. Angka belakangnya itu 3 digit angka belakangnya itu ada 2 angka yang sama. Misalkan nih 22 gitu ya. Jangan 1 lagi atau 00 juga boleh ya. 00 juga boleh. Ini berarti 00. Nah, itu ya berarti kan 1 1. Ini berarti sisa yang ada adalah 8 kemungkinan ya. Antara 2 sampai 9 kan. Nah, berarti ini ada berapa nih? 1 kali 1 kali 8. Jangan lupa, ini kan nggak mesti 8 di sini yang sendirian ya, yang beda ya. Kan dia bisa di sini, bisa di sini berarti ada 3 kemungkinan. 1, 2, 3 dikali 3 lagi. Nah, jangan lupa ini kan baru angka 0. Ya kan? Berarti kan pilihannya bisa selain 1 ya, berarti bisa 2 sampai 9 ya. Berarti ada 9 kemungkinan nih. Kan 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kemungkinan dikali 9 lagi. Maka ini kamu kali semua. 1 kali 1 kali 8 kali 3 kali 9. Berarti 216 juga. Karena ada 2 kemungkinan, maka tinggal dijumlahin aja nih. Berarti dapat 432. Yang E. Kebayang, Hasbi, Rifki? Kebayang, Kak, kebayang. Sip. Nomor 7. Dilan dan Milea berbelanja di toko yang sama dalam minggu yang sama selama 5 hari, Senin sampai Jumat. Nah, Dilan Milea. Sekarang udah, ini tahun berapa Dilan Milea? Dilan udah sama yang lain. Mereka masing-masing memiliki peluang yang sama untuk berbelanja di toko pada hari 5 tersebut. Peluang mereka berbelanja di toko itu pada hari yang berurutan. Berarti biar kebayang, saya bikin tabel aja ya. Kalau langsung kan takutnya bingung nih. Saya bikin tabel hari Senin sampai Jumat ya. Untuk bagian Dilan sama Milea. Nah, kita cari yang nggak balong nih peluangnya nih. Dilan nih Mileanya nih. Ini Senin, Selasa, Rabu, taruh kurang mepet. Senin, Selasa,
Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ada 5 hari Dilan ya. Kemudian juga si nilainya 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, berarti peluang itu kan rumusnya apa? Peluang itu kan NA dibanding NS ya. NS itu ruang sampelnya nih. Total kemungkinannya si Dilan dan Milan berbelanja itu ada berapa? Tinggal 5 kali 5 ya. Kan hari ini ada 5 nih. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 25 kemungkinan ruang sampelnya. 25 hari. Nah, yang diinginkan apa nih NA-nya? Yang diinginkan itu memiliki peluang pada hari yang berurutan. Berarti misalkan Senin Selasa, berarti sini ya. Senin Selasa. Atau Selasa Senin juga berurutan kan? Senin Selasa sini. Kemudian Selasa Rabu, ya kan? Terus habis itu Rabu Selasa juga sama. Rabu Kamis. Terus Kamis Rabu, Kamis Jumat sama Jumat Kamis. Berarti ada 8. 8 per 25. Biar gampang, ini kan bentuk desimal nih. Kita kali 4 aja ya. Ini berarti 32, ini 100. Maka peluangnya 0,32. Yang C. Tuh. Bayang? Bisa dipahamin? Pak, SB itu yang di tabel tuh yang di checklist-checklist itu apa namanya? Yang berurutan yang tuh diinginkan, yang berurutan. mereka berdua selalu bareng berurutan gitu. Enggak berurutan, misalkan Mileanya itu, Dilanya itu, ini kan misalkan ini ya, selat ini yang di sini. Ini berarti si Milea Ah, belanjanya hari Senin, Dilanya hari Selasa, dia enggak bareng. Kalau bareng di sini, kalau bareng. oh, Senin-Senin, Selasa-Selasa, Rabu-Rabu, Kamis-Kamis, Jumat-Jumat yang dicentang ini berarti dia si nilainya Senin, nilainya Selasa yang centang sini. Kalau centang hmm. sini berarti nilainya Selasa, nilainya Senin. Kan harinya berurutan tuh. Oh ya bisa bisa bolak-balik ya. Iya, yang penting berurutan kan. Jadi dia nggak bareng malahan. Gitu. Yang penting tuh berurutan Dilan Mireanya itu ya antara Mm, mereka belanja di toko. belanjanya. Oke, Bayang ya. kebayang kebayang. Ada lagi sebelum lanjut? Lanjut ya. Nomor 8. Pak Dengklek, ini namanya aneh juga nih. Pak Dengklek baru saja menemukan sebuah dokumen berusia puluhan ribu tahun. Dokumen ini berisi tentang bilangan Fibonacci. Nah, ini bilangan baru nih Fibonacci. Biasanya Fibonacci ya. Bilangan Fibonacci ke N didapatkan dengan menjumlahkan 3 bilangan Fibonacci sebelumnya. Melihat dokumen tersebut, terdapat tabel yang rusak. Keadaan tabel sekarang hanya dapat dipakai untuk melihat data sebagai berikut nih. Dia cuma dapat data ke-6 ya, F6-nya itu 93, F7 itu 376, F8 687, F9 1256. Pak Dengle sangat penasaran dengan angka pada awal barisan Fibonacci. Angka pertama dari barisan Fibonacci ini adalah, ini mah manual ya, karena kan Fibonacci nggak ada rumusnya nih. Berarti kita tadi F5 dulu nih. F5 berapa? F5 berarti kan yang ini F8 dikurangi F6 sama F7. Berarti 687 dikurangi 193 tambah 376 ya. Ini berarti hasilnya berapa tuh? 687 dikurangi itu 118. Ini F5. Kemudian F4. F4 berarti kan dari sini ya, yang F7 dikurangi sama F5 sama F6. Berarti 376 dikurangi 118 ditambah 193 ya. Nah, tuh berapa tuh?
376 dikurangi 311. Itu berarti 65. Ini F4. F3 di sini berarti kan F3, F4, F5 itu kan jumlah F6 ya. Berarti 193 dikurangi 65 tambah 118. Berapa tuh? 93 dikurangi 165 ya. 183. Itu berarti 10. Nah, F2 itu berarti F2 di sini ya, berarti kan F5 dikurangi 3 sama 4. F5 tadi 118. 118 dikurangi berapa tuh? 10 ditambah 65. Oh, berarti kan 118 dikurangi sama 75. Tuh 40 kok tadi tambah gede. Ada yang salahnya tuh enggak nih? 193, 65, 118. Ini tadi 65, 118. Ini F5-nya 100, salah ya. Lalu F2 234. Bener nggak sih nih? Kita ulang lagi deh biar nggak bingung. Ini F5-nya kan berarti tadi 118. Ini F4-nya 376 kurangi ini ya. Itu 65. F3-nya itu berarti 193 kurang ini itu 10. F2-nya berarti 118 dikurangi 75, benar ya, kurangi 75. Itu berarti 43. F1-nya berarti 65 dikurangi berapa tuh? 43 plus 10 ya. Nah, berarti 12 tuh. Yang C. Bisa dipahamin? Bisa, Kak, bisa. Ini mau nggak mau manual ya, karena emang Fibonacci kayak Tribonacci nggak ada rumusnya ya. Aman ya, kita lanjut. Nomor 9, Pak Dengklek lagi, tapi ini beda teks nih. Memberikan tebak-tebakan kepada anaknya untuk menentukan nilai sebuah fungsi fx, y saat diberikan dua buah sembarang nilai x dan y. Jika diketahui bahwa F31 bernilai 24, F52 bernilai 37, F7,2 itu 59, berapakah F63? Nah, ini tebak-tebakan itu nggak mesti operasi ya. Ini misalkan F3,1, F5,2, F7,2. 3,1 ternyata 24 nih. 5,2 itu 37. 7,2 itu 59. Ternyata kita lihat nih. Di sini nih. Ini angka depan ya. Sama angka belakangnya. Kita fokus angka depan dan angka belakang nih. Nah, kuning. Angka depan diperoleh dari apa? Diperoleh dari selisih X dan Y. Nah, sedangkan yang angka belakang itu adalah pola dari jumlah X dan Y. Nah, ini kan X sama Y-nya kan ini ya. 31, 52, ya kan. Ini kan X, Y nih. Yang pertama nih, selisihnya 3 sama 1 kan 2. Jumlahnya ada 4. 5 sama 2 nih, selisihnya 3, jumlahnya 7, ya kan. 7,2 selisihnya 5, jumlahnya 9. Nah, berarti kalau F63
Selisihnya berapa nih? Angka depannya kan selisihnya selisih 6 sama 3, 3. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 6 sama 3, 9. Maka F63 sama dengan 39. Tuh. Bisa dipahamin? Ini tuh soal kayak logika aja ya kayak. Ya, logika. Jadi nggak mesti berupa operasi. Ini kan tebak-tebakan kan? Hmm. Tebak-tebakan. Main angka aja gitu. Jadi jangan terpaku mentang-mentang PK, semuanya harus dihitung. Ya, ngitung juga sih selisih sama jumlah kan. Cuman nggak sekomplek yang kita bayangkan. Ada lagi yang masih bingung atau mau tanyakan dulu sebelum lanjut? Rifki, ada lagi yang hadir nih. Nadine, jelas? Kita lanjut ya. Sip. Nomor 10, Wati memiliki 2 orang kakak laki-laki yang kembar. Wati berumur A tahun dan kakak laki-lakinya berumur B tahun. Kan kembar nih. 2 kakak laki-laki kembar. Berarti kan umurnya itu A, B sama B ya. Ini misalkan Wati, ini K1, K2 kan sama aja tuh. Tuh. Di mana A dan B bilangan bulat. Hasil perkalian ketiganya itu adalah 128. Berarti A dikali B kuadrat sama dengan 128. Berarti jumlah ketiga mereka gimana? Kita cari kemungkinannya nih. Nah, A kali B kuadrat 128. 128 itu kita jabarin kan bisa kita keluar dari 2 dikali 8 kuadrat ya. Kan 2 kali 64 itu 128. Atau bisa juga kalau misalkan nih bagi 4 itu 32 ya. Nah, 32 dikali 2 kuadrat, ya kan? Atau bisa juga kalau dibagi 16. Dibagi 16 itu 8, berarti 8 kali 4 kuadrat. Nah, kuat itu kan adiknya kan? Berarti yang paling mungkin yang ini ya. Ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya kan. Kalau yang 32 sama 2 kan nggak mungkin, masa kakaknya lebih muda, 2 tahun. Kalau ini kan juga 8 sama 4 nggak mungkin, maka yang paling mungkin A-nya adalah 2, umur Watinya itu 2 tahun, umur kakaknya itu 8 tahun. Berarti jumlah umur ketiga umur mereka berarti A ditambah B tambah B. Berarti 2 tambah 8 tambah 8. Itu berarti 18 tahun. Tuh. Bisa dipahamin? Jelas? Atau ada yang masih bingung?